Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Saleh sebagai dosen pengampu mata kuliah linguistik umum serta Bapak Asri Ismail sebagai dosen pembimbing mata kuliah linguistik umum. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia. Dan tak lupa juga solawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Nur Afniyah dengan NIM 2105015015039 dari kelas C, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan menjelaskan salah satu materi linguistik, yaitu pembidangan kajian bahasa dan manfaat kajian bahasa. Adapun pengelompokan materi yaitu yang pertama, ilmu dan kajian bahasa, yang kedua, pembidangan kajian bahasa, dan yang ketiga, manfaat dari kajian bahasa. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang ilmu dan kajian bahasa. Apa sih ilmu dan kajian bahasa itu? Apakah di antara kalian ada yang tahu? Nah, kita uraikan terlebih dahulu apa itu ilmu dan apa itu kajian bahasa. Ilmu adalah pengetahuan yang berasaskan kenyataan dan lebih disusun dengan baik. Nah, adapun ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merangkumi sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Pengertian secara ilmiah yang paling sering digunakan, ilmu adalah kumpulan pengetahuan sistematis yang merupakan produk dari aktivitas penelitian dengan metode ilmiah. Selanjutnya, kita akan membahas kajian bahasa. Apa sih kajian bahasa itu? Bahasa adalah pusat memahami dan pemahaman manusia. Seperti disiplin ilmu yang lain, ilmu bahasa juga mengalami pergeseran fokus kajian akibat perkembangan ilmu bahasa itu sendiri dan karena tuntutan serta perkembangan zaman. Sebelum tahun 1900-an, kajian bahasa lebih berpusat pada kajian historis atau linguistik historis. Selanjutnya, kita beralih ke pembahasan pembidangan kajian bahasa. Pembidangan kajian bahasa ada dua. Yang pertama, makrolinguistik dan mikrolinguistik. Mikrolinguistik yakni ilmu tentang bahasa yang sifat telaahnya sempit atau internal karena khusus mengkaji bahasa itu sendiri tanpa mengaitkan dengan ilmu lain dan tanpa memikirkan bagaimana penerapan ilmu tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Mikrolinguistik terdiri dari yang pertama, teori linguistik. Teori linguistik adalah bidang penelitian bahasa yang dilakukan untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa manusia pada umumnya. Kedua, linguistik deskriptif. Linguistik deskriptif adalah linguistik yang memberikan deskripsi
atau pemerian dan analisis bahasa. Bahasa tersebut diterangkan bagaimana kerja dan penggunaannya oleh para penutur pada kurun waktu tertentu. Ketiga, linguistik historis komparatif. Gorsgraf dalam linguistik bandingan historis mendefinisikan bahwa linguistik historis komparatif adalah ilmu bahasa yang mempersoalkan bahasa dalam bidang waktu serta perubahan-perubahan unsur bahasa yang terjadi dalam bidang waktu tersebut. Yang kedua, makrolinguistik. Makrolinguistik adalah linguistik yang mempelajari bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa yang berhubungan dengan ilmu lain dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Makrolinguistik terdiri dari fonetik. Fonetik adalah bagian dari linguistik yang mempelajari proses ujaran. Makrolinguistik yang kedua yaitu stilistika. Stilistika adalah ilmu yang mempelajari bahasa yang dipergunakan dalam karya sastra. Ilmu interdisipliner antara linguistik dan kesusastraan. Stilistika adalah cabang linguistik yang mempelajari ragam bahasa seperti dialek, aksen, laras, dan lain-lain. Ilmu ini juga mencoba menerangkan alasan pemilihan ragam bahasa yang digunakan oleh individu atau kelompok sosial tertentu, produksi dan penerimaan makna, analisis wacana, serta kritik sastra. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan manfaat kajian bahasa. Manfaat kajian bahasa yang pertama yaitu mengungkapkan ciri dan kaidah struktural beserta mekanisme pembentukannya. Yang kedua, mengungkapkan pemakaian bentuk-bentuk lingual sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat ujar.